Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, Febri Ataladeka. Di sini melanjutkan video-video kita sebelumnya terkait Revit. Sekarang kita akan membuat video kembali untuk pemahaman mengenai komponen-komponen yang ada di Revit. Dan untuk sekarang kita akan membahas mengenai level, grid, and copy monitor. Nah, jadi fungsinya grid itu sebagai acuan koordinat untuk kita menempatkan komponen-komponen struktural seperti kolom ataupun balok. Nah, sedangkan level itu sebagai acuan tinggi bagi kita jika ingin menempatkan dinding-dinding gitu. Jadi ada acuan ataupun ada koordinatnya untuk kita meletakkan komponen struktural tersebut. Nah, lalu kita buka ya Revitnya. Untuk kita pertama, jadi grid itu bisa kita buat secara otomatis atau copy monitor. Copy monitor itu maksudnya kita melakukan copy grid dari link AutoCAD ataupun mengcopy grid sebelumnya. Nah, di sini kita contohkan untuk grid lurus ya. Misalkan kita klik yang arsitektural. Nah, ini ada grid. Kita klik grid. Nah, ini untuk yang lurus, ada yang melengkung, ada juga yang fixed lines. Fixed lines itu maksudnya jadi dia itu membuat grid dari file yang kita impor. Misalkan kita mengimpor file dari AutoCAD. Nah, untuk membuat gridnya kita bisa klik yang fixed lines gitu. Nah, untuk sekarang kita contohkan yang lurus. Jadi tinggal kita klik set, misalkan sini lagi 9 misalkan. Nah, 7. Nah, grid juga itu bisa diukur sesuai kemauan kita ya. Misalkan kita di sini pengennya 1000 bisa. Tuh. Langsung dia, tapi karena ini kan kepanjangan jadi kita cancel aja ya, kita ganti yang lain. Misalkan pengen 5 meter tuh langsung. Nah, ini untuk contoh yang grid lurus tuh, untuk contoh yang grid lurus. Nah, di sini juga bisa kalian ubah ya si namanya, misalkan mau 1, mau 2 gitu, bisa diubah-ubah. Nah, lanjut pada contoh grid selanjutnya, itu ada grid yang nih, yang ini yang melengkung. Nah, misalkan kita mau klik di sini, nah tinggal kita sesuaiin aja nih mau melengkungnya segimana, dan bisa diatur juga untuk ukuran-ukurannya. Misalkan kita pengen untuk grid melengkungnya segini. Nah, lagi di sini ke sini ke sini ini tuh. Ini untuk grid yang melengkung ya. Jadi banyak tuh contoh tipe grid. Nah, bisa juga kita melakukan copy dari grid-grid sebelumnya. Nah, misalkan kita mau copy yang ini nih, grid yang ini, kita tinggal klik gridnya, diklik ya, klik. Nah, menuju ke copy ya, klik lagi sini. Nah, misalkan kita mau 7, enter. Nah, langsung 7 tuh sesuai keinginan kita. Kan mau lagi copy multiplenya nyalain, kita mau misalkan 4, enter. Mau lagi 5, enter. 8, enter. Itu tinggal copy aja. Nah, jadi fungsinya tuh
untuk yang constraint, nah kan kita misalkan klik nih, nah copy, ada constraint dan juga ada multiple. Kalau constraint itu untuk kesesuaian kopinya, jadi untuk si kursornya itu nggak akan kemana-mana. Kalau yang untuk multiple ini untuk mempercepat, menggandakan, jadi bisa langsung satu gitu kayak tadi ya. Nah oke, untuk grid yang selanjutnya itu ada yang menggunakan link AutoCAD. Sebagai contoh kita coba klik untuk insert ya, insert, lalu ke linked, ada linked ini, linked, kita buka yang sebagai contoh denah BC lantai 1 Business Center, kita open. Ini kita pindahkan dulu ya, pindahkan dulu sini lah. Nah ini adalah hasil import kita dari AutoCAD yang tadi, yang BC tadi, yang Base Center, Business Center. Nah gimana sih bang buat bikin gridnya kalau misalkan kita menggunakan file yang dari AutoCAD? Nah jadi kita bisa ke arsitektural lagi ataupun strukturalnya sama aja, klik yang grid. Nah fungsinya yang pick lens tadi, yang tadi saya sebutkan, jadi pakai yang pick lens untuk membuat gridnya. Misalkan nih, ini kan ada nih untuk grid E, nah ini kan grid E belum ada ya gridnya, jadi kita klik misalkan, nah itu udah. Lalu misalkan untuk yang grid D kita klik, nah lalu misalkan ini yang grid A kita klik, tuh tinggal pakai yang pick lens, jadi itu langsung otomatis ke grid semuanya. Sebagai contoh lagi, kita mau yang grid 9 misal, klik grid 8, tinggal klik aja gitu. Kalau misalkan mau menggunakan import dari AutoCAD, link AutoCAD gitu. Nah selanjutnya, karena kita sudah selesai mempelajari terkait grid, masuk kepada level. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, level itu kan fungsinya sebagai acuan tinggi kalau misalkan kita mau menempatkan dinding pada suatu struktural. Nah maka kita harus masuk ke tampak, nah ke S ataupun north lah, sama aja lah. Sebagai contoh, saya ini ada file gedung C FPTI ya, kita pakai yang bagian S nya, tampaknya. Nah kan di sini udah ada ya tuh level 1 2 3. Nah sebagai contoh, misalkan sebenarnya sama aja sih untuk yang level, kayak grid kita buat yang west misal. Ini yang west ini. Sebentar. Sebenarnya sama ya caranya, tinggal kita klik yang arsitektur atau struktur, lalu ada pilihan level, grid. Nah kita misalkan klik untuk yang level, misalkan kita mau di level ini. Nah, tinggal kita namain aja. Misalkan mau di copy juga nih, copy. Misalkan mau di
5. Tuh langsung sama sebenarnya kayak yang grid, hanya saja tuh fungsinya kan berbeda. Kalau yang grid itu untuk acuan di layout ya, kalau misalkan untuk level itu untuk tampak atau potongan gitu, untuk mengetahui lantai 1, 2, dan 3 nya. Kalau yang grid kan dilihat dari tampak atasnya. Jadi misalkan ini level 1, level 1. Nah ini tuh adalah jaraknya yang 7, 10 itu tuh jaraknya. Jadi misalkan kita yang 10 ini mau diubah jadi 8, tuh dia turun sendiri. Kan yang 8 ini jadi lagi ke 12, tuh dia bakal naik sendiri. Nah itu tuh level tuh seperti itu, jadi acuan koordinat untuk tinggi. Nah mungkin cukup sekian dulu ya terkait informasi level dan juga grid. Mungkin terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan apabila ada kesalahan ataupun salah kata dalam video saya, mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita yang sama-sama belajar terkait Revit. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.